Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jalan-Jalan, channel yang berisi tentang rekomendasi dan review hotel, tempat wisata, dan restoran untuk family holiday. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kali ini aku akan ngajakin bunda-bunda semua jalan-jalan ke dua tempat sekaligus nih bun, yang adanya di Desa Sukamakmur, Bogor. Salah satunya itu Saung Sabin. Saung Sabin ini sebenarnya nama restonya ya, untuk penginapannya itu dikenal dengan MVM Villa. Tapi memang kalau nyari di mapnya itu Saung Sabin aja nih bun. Nah, yang kedua adalah tempat kita main-main nih, ada off-road. Pokoknya episode kali ini jangan dilewatin dari awal sampai akhir karena ini seru banget. Ini tuh hidden gem yang deket di daerah Bogor, nggak jauh dari Jakarta dan Tangerang, tapi indahnya itu kayak berasa kita lagi ada di Ubud, Bali nih bun. Nah, ini kita di Jalan Jagorawi ya bun. Kalau lurus terus itu kan kita ke Ciawi ya, untuk kalau misalnya biasanya ke Puncak. Ini kita keluarnya itu di Citerep Cibinong nih bun. Ini gerbang tolnya yang keluarnya di sini, jadi nggak perlu macet-macetan tuh di daerah Sentul dan Ciawi dan seterusnya. Karena biasanya kalau misalnya weekend kan macet banget kan bun. Nah, pastikan emang jalannya itu pagi-pagi, karena untuk menuju ke arah sana itu jalannya lama-lama tuh mengecil dan menanjak gitu ya bun ya. Jadi ya udah mendingan pagi-pagi aja, terus udah nyampe sana lebih pagi, bisa jalan-jalan dan mampir ke tempat lainnya dulu nih sebelum ke tujuan utama. Itu juga kita kemarin itu lihat nih bun di peta gitu kan, kalau misalnya ke Saung Sabin ada apa aja sih destinasi wisata deket-deket situ yang bisa bikin senang anak-anak gitu, yang kids friendly. Ternyata kita temuin juga tuh namanya Jangkar Eco Park. Di situ bisa off-road, terus ada kolam renangnya juga dan ada mini zoo-nya. Nah, ini yang tadi aku bilang udah keluar dari tol, terus lama-lama itu jalannya menyempit, kecil, terus ada beberapa bagian yang bukan aspal gitu ya, agak-agak rusak gitu bun, naik turun, terusnya ada juga yang samping kiri kanannya itu jurang. Jadi pastikan itu kendaraan dalam keadaan yang bagus ya bun ya, yang prima, pokoknya dicek dulu sebelum-sebelumnya tuh. Nah, ini kita udah sampai di Jangkar Eco Park. Jangkar Eco Park ini kalau misalnya kita mau off-road itu nggak perlu bayar tiket masuk bun, jadi langsung bayar aja paketan off-roadnya. Itu tergantung sama mobil yang kita pakai. Kalau misalnya mobil yang muat berdua nih kayak temen aku, itu harganya di 125.000 nih bun. Kalau untuk harga pastinya dicek aja ya bun ya, karena mungkin ada kenaikan atau perubahan. Nah, kalau yang untuk kita ini bisa untuk 4 orang dewasa gitu atau lebih, itu di 250.000 bun, satu kendaraan gitu untuk 30 menit. Nah, ini yang aku bilang tadi, di sini itu ada mini zoo bun, dan hewan-hewannya lumayan lengkap juga loh bun ternyata, walaupun tempatnya ini nggak terlalu besar sih kayaknya, kecuali yang emang off-road ya, karena itu agak-agak menjauh tuh. Dari di sini juga ada tempat nginepnya nih bun nih. Nah, ini kita kalau off-road langsung terus aja ke belakang nih bun, ke arah sungai. Ini untuk jalurnya sangat-sangat kids friendly. Bahkan si Ade yang usianya 2 tahunan aja bisa ikutan, tapi memang dipangku sama papanya dan pakai gendongan ya bun ya, supaya lebih safety aja gitu. Nah, ini anak-anak pokoknya happy banget bun, yang biasanya main di kota terus tahu-tahu off-road gini kan seru banget nih. Pada happy dan malahan nagih lagi kapan bisa off-road kayak gini. Nah, tuh bun, asik deh pokoknya pemandangannya, juga di sekitarnya itu ada persawahan nih bun. Jadi selain jeep yang kita pakai ini, ada lagi jeep yang lebih besar kapasitasnya, bisa sampai 7-8 orang, jadi bisa lebih ramai-ramai gitu. Karena kemarin itu kita sebenarnya pergi bareng-bareng sama beberapa keluarga temanku yang lainnya bun, tapi karena
ngasih makan gitu, jadi ya udah kita duluan nih pakai jeep yang kecil. Terusnya rombongan yang nyusul pakai jeep besar tuh bun, rame-rame, lebih banyak kapasitasnya. Kalau kata mamangnya nih yang drivernya, kalau misalnya musim hujan, airnya itu sungainya lumayan tinggi juga bun. Jadi khusus untuk off-road ini, kalau misalnya pakai mobil kecil yang tadi kapasitas 2 orang itu nggak boleh menyeberangi sungai karena bakalan kalah gitu, kalah tinggi sama sungainya, jadinya pasti mendelep gitu bun, malahan jadi kelelep gitu kan setengah badan mobil. Nah ini nih pas di daerah sini itu kalau yang 2 mobil itu nggak boleh, jadi udah langsung terus muter. Kalau jeep ini kita masih bisa melewati, tapi kalaupun hujan dan debit airnya tinggi itu kayaknya nggak boleh. Di sini kita boleh minta turun dulu sebentar untuk foto-foto, terus bisa main air sebentar juga. Tapi ya sayang juga ya, karena kan kita kan bayar untuk 30 menit itu untuk merasakan off-roadnya gitu. Kalau misalnya kelamaan main di bawah malahan nanti nggak puas dan nggak bisa menyusuri semua jalur off-roadnya. Jadi kita kemarin cuman turun sebentar karena mau take foto gitu ya, sama sekalian mau ambil footage drone. Nah anak-anak mah biasa ya, nggak bisa ngeliat air dikit udah langsung main-main sebentar. Nah ini dia suasana dari Jangkar Eco Park dari video drone ya bun ya, dari kamera drone. Cantik banget ya kan bun, bener-bener masih asri gitu tuh. Aduh, hijau-hijau, bener-bener bikin mata adem, teduh. Masya Allah, indah banget kan tuh. Aduh, pengen banget lagi kesini lagi, pengen anak-anak pengen lagi off-road lagi. Dan sepertinya di daerah sini masih banyak banget daerah-daerah wisata yang lainnya nih bun, makanya pengen banget explore lagi nih daerah Puncak 2 ya bun ini disebutnya, karena memang ini kalau misalnya dilanjutin terus itu munculnya di daerah Cipanas tuh bun, udah langsung nyambung gitu ke puncak tuh nih bun. Untuk sebenarnya kalau misalnya kita dari Jakarta dan kita mau ke Saung Sabin itu sudah melewati dulu nih bun, baru ke Jangkar Eco Park gitu. Makanya pas kita udah selesai main dari sini kita arah balik lagi gitu pulang. Cuma emang gak jauh sih, kayaknya sekitar 10 menitan aja itu jarak antara Jangkar Eco Park ke Saung Sabin tempat kita menginap. Jadi tuh kita pengen banget gitu ya ngerasain glamping terus ala-ala camping, tapi yang tempatnya itu enak, tempatnya itu bagus, tempatnya itu kids friendly, terus nggak repot gitu bun bawa tenda ya, karena kan kita ini pasukan itu ada banyak banget nih anak-anak, jadi pengennya tuh dapat tempat wisata yang bisa kasih experience berbeda, tapi kitanya tuh enjoy gitu, nggak perlu repot-repot. Nah pas kita googling terus cari-cari lah ya referensi di Instagram, ternyata nemuin tempat ini. Masya Allah, ini bener-bener good catch banget sih kalau aku bilang, karena ini tempatnya aduh lihat deh, ini ada sungainya dapet, persawahannya dapet, pegunungannya dapet, semua pemandangan pokoknya dapet, tapi harganya itu bener-bener affordable banget, ramah banget di kantong bun, asli beneran. Tuh lihat deh, dari sini aja tuh udah berasa disambut dengan vibes ala-ala Bali gitu ya bun ya. Memang kayaknya konsep mereka seperti itu gitu. Nah ini di depan tuh ada resepsionis, yang sebelah resepsionis itu adalah tempat kita untuk breakfast. Saung Sabin sendiri sebenarnya punya resto dan cafe bun, adanya di lebih ke deket jalanan gitu ya. Tapi mereka itu nggak pelit enaknya bun, mereka itu membolehkan tamunya itu untuk membawa perbekalan makanan gitu untuk camping. Nah ini untuk tempat kita sarapan nih bun, esok paginya. Jadi sarapan itu sambil ngeliat view, jadi breakfast with a view gitu ya bun ya. Ini keren banget lah si Saung Sabin Bogor ini. Saung Sabin Bogor ini atau MVM Villa punya beberapa jenis
tipe glamping bun. Jadi ada yang berupa tenda, bener-beneran tenda. Terus ada yang berupa kaflingan doang gitu. Jadi menyediakan kafling untuk kita bawa dan bangun tenda sendiri, itu pun ada. Dan ada juga kayak kamar-kamar itu ada. Dan ada juga bentuknya benar-benar villa. Jadi ada beberapa kamar di dalam satu unit itu. Mereka juga punya beberapa kolam renang. Dan uniknya adalah kolam renang lagi ya bun. Kolam renang yang mereka punya ini airnya itu langsung dari air pegunungan bun. Jadi mereka tiap hari itu isi terus buang gitu, dikosongkan. Jadi tiap hari bersih ya bun ya. Dan info dari mbaknya nih pas kita datang kan emang belum penuh ya itunya airnya, karena memang hujan terus di sore harinya. Makanya mereka tuh kecil gitu nyalain airnya supaya lumpurnya itu nggak ke bawah. Nah ini adalah tempat kita menginap. Ini namanya Villa M3. Kapasitasnya 4 orang. Ada king size bed. Terusnya ada sofa juga. Dan lumayan besar juga ini ruangan bersamanya gitu. Ada TV, ada kulkas kecil. Terusnya yang asiknya itu kita juga disediakan alat-alat buat masak bun. Ada kompor portable. Terus dikasih gas portable-nya juga tuh, gas isinya. Sama alat-alat makan untuk 4 orang. Nah ini adalah kamar mandinya. Villa M3 ini adalah salah satu kamar yang punya kamar mandi di dalam. Ada juga beberapa saung gitu ya, yang di M5 atau berapa gitu bun, itu memang berupa kamar tapi tetap kamar mandinya itu di luar atau sharing bun. Ada juga yang di dalamnya itu ada kamar mandi tapi nggak ada klosetnya bun. Jadi kalau misalnya mau BAB itu harus tetap ke WC yang bareng-bareng gitu, yang sharing. Nah ini ya bun, yang peralatan makannya udah disediain juga. Terusnya ada di dalamnya itu ada cemilan atau minuman dan cemilan di atas kulkas. Ini snack barnya ya bun, alias berbayar. Ada harganya, jadi kalau mau makan lihat-lihat dulu. Nah terus ada panci juga nih bun disediain. Tapi kalau lebih enak lagi, kalau emang berniat masak-masak ya tetap aja harus bawa tambahan alat masak gitu biar nggak repot. Ini disediakan handuk, ini ada lemarinya buat kita taruh-taruh pakaian. Terusnya di sini cuacanya kalau misalnya siang kemarin itu sih lagi nggak terlalu dingin ya bun. Pas kita kesana tuh pas dari siangnya itu masih agak-agak panas gitu. Tapi pas malamnya itu hujan terus jadi adem gitu bun. Dan villa yang tadi kita M3 itu juga ada AC-nya bun, jadi aman lah, nggak akan kepanasan. Ini areanya itu lumayan besar ternyata. Terus naik gitu ke atas itu masih banyak banget villa-villa jenis lain atau tipe-tipe tenda-tenda gitu bun. Nah ini juga salah satu villa yang berbentuk rumah. Terus ada satu tambahan lagi tuh di sampingnya, ada kayak tenda dom lagi tuh bun, itu juga ada. Jadi kayak mereka 2 kamar, cuma yang kamar satunya itu berupa dom gitu, berupa tenda dom. Dan kalau misalnya kita nginep di sini, kita juga bisa main air tuh bun di sungainya. Tapi memang harus berhati-hati ya. Pastikan semua keadaan itu aman. Pastikan jangan pas lagi hujan, karena bisa tiba-tiba air itu datang dari atas gunung tuh besar gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati, ekstra hati-hati. Nah ini banyak banget spot-spot instagramable untuk foto-foto. Ini ada hemok, terus ada kayak ala-ala perahu-perahu gitu, bentuk-bentuk perahu, ujung perahu Titanic gitu ya bun ya, bisa buat foto-foto. Nah ini ini adalah salah satu kafling nih bun. Jadi kalau misalnya kita mau kesini cuman sewa tempatnya aja, terus kita bawa tenda sendiri itu bisa. Itu cuma 150 ribuan kalau nggak salah bun untuk sewa kaflingannya, itu murah banget kan bun. Ini playgroundnya untuk anak-anak bisa main ya bun, tapi memang itu kebetulan di depannya juga ada kamar orang gitu. Tapi itu playgroundnya bisa digunakan untuk ramai-ramai. Nah ini adalah tipe lainnya, ini kayaknya yang beberapa kamar gitu bun. Ini nih juga ada kolam renang yang satunya lagi nih agak di atas gitu posisinya dibandingkan yang tadi
di kolam renang pertama tuh bun, yang sebelah tempat kita nginep. Ini sebelah kiri itu tuh adalah tempat nginep kalau misalnya kita menyewa tenda nih bun. Jadi kapasitasnya itu untuk dua orang dewasa, atau kalau misalnya sama anak-anak sih masih cukup lah ya. Tapi kalau anak-anak yang udah besar ya sempit, nggak mungkin nyewa satu tenda doang. Jadi enaknya sih kalau nyewa satu area gini nih, tenda nomor 3 dan 4 gitu ya, emang enaknya sih sekeluarga aja gitu. Jadi nggak awkward gitu ya kalau misalnya tiba-tiba di sebelah ada orang lain. Ini pemandangannya langsung sungai. Nah ini kita emang sengaja nih nyewa untuk bujang-bujang supaya mereka ngerasain rasanya camping gitu, camping beneran pakai tenda. Nah ini tempat keluarga temen aku menginap bun. Jadi dia ambil tipe itu yang satu kamar, terusnya tapi nyambung sama tenda lagi tuh yang di luar. Ini kamarnya nih bun. Dan kamar mandinya cuma bisa untuk mandi dan buang air kecil aja. Kalau misalnya mau BAB harus ke kamar mandi yang sharing ya bun ya. Tuh ini cukup luas juga nih bun. Ini ada king bed juga, sama kalau yang tendanya juga lumayan tuh, bisa berempat lah. Ini keluarga teman aku lainnya yang menyewa di tenda. Tuh tendanya luas banget yang ini. Pas banget adanya di pojok dan sendiri gitu bun. Jadi minta aja denahnya kalau misalnya mau nginep di sini, jadi bisa milih nih tenda yang mana yang mau ditempatin. Waktu kemarin kesana sore-sore itu hujan. Nah kalau hujan kayak gini nih airnya bun, berubah jadi warna coklat karena emang kenceng banget dari atas kan, pastikan lumpur-lumpur dan tanahnya itu terbawa tuh, jadi langsung coklat gitu bun. Dan ini pastikan tidak berenang pada saat-saat kayak gini ya bun, karena kenceng banget nih, khawatir terbawa arus ya, jangan sampai. Harus hati-hati juga kalau misalnya bawa anak-anak, karena kan memang kamar-kamarnya itu ada di pinggir sungai ya bun, dan pagernya bolong-bolong gitu, bukan pagar yang tembok gitu ketutup banget, enggak. Jadi harus hati-hati kalau misalnya bawa balita tuh, kan pagernya cuman kayak bambu-bambu gitu aja ya bun, dan ini langsung menghadap dari kamar gitu. Jadi make sure perhatikan anak-anak ya bun ya. Pas malam kita kumpul untuk barbecue, karena memang dari rumah kita udah persiapan nih bun. Kita udah marinasi ayam, kita udah marinasi sosis, terusnya kita bawa daging juga buat ngegrill, udah bawa perlengkapannya semua. Nah udah deh, akhirnya makan malam kita masak-masak aja nih. Selain menghemat, rasanya juga enak, terus lebih seru aja kalau misalnya rame-rame terus masak-masak dan makan bareng. Oke, ini adalah suasana pagi harinya. Selamat pagi. Tuh, ini alhamdulillah cerah pagi harinya, walaupun semalaman dari sore ya bun sampai malam itu kayaknya lumayan hujan terus. Nah, sini si Dede senang banget nih. Pagi-pagi langsung kita siap-siap mandi, terusnya sarapan. Tapi anak-anak pasti pada berenang dulu lah ya, baru pada mandi tuh. Nah ini sarapan, kita udah dapet sarapan ya bun. Ini menunya lumayan banget bun, ada mie, ada ayam goreng, pokoknya ya oke lah. Nah sebelum sarapan itu kita pagi-pagi pas bangun tidur itu sempet main-main di sungai juga nih bun. Tuh pokoknya enak banget, airnya jernih banget kalau lagi nggak hujan, terus alirannya juga masih oke lah ya, masih smooth. Aduh, anak-anak mah jangan ditanya bun, udah pokoknya happy banget deh. Ini airnya dingin, terus aduh enak banget ya Allah. Pokoknya pas aku posting ini di Instagram story gitu ya, dan status-status WhatsApp banyak banget yang nanya ini di mana. Ini cuma 2 jaman gitu dari Jakarta aja udah bisa ngerasain kayak gini tuh. Ini suatu kemewahan dan kenikmatan ya bun ya, yang harus disyukuri banget. Nah ini adalah pemandangan dari atas tuh, emang masih sehijau itu.
sebenarnya seneng ya Bun menikmati alam kayak gini, tapi kalau misalnya semakin banyak bangunan-bangunan yang dibangun tuh sebenarnya sedih juga gitu. Salah satu maksudnya one side seneng, udah banyak tempat destinasi kayak gini, tapi satu hal lagi sedih juga karena penghijauannya berarti kan berkurang. Ya semoga yang bangun-bangun bangunan di daerah-daerah ini tetap memperhatikan ya kelestarian alamnya. Pokoknya ini Saung Sabin dan MV Villa ini benar-benar bikin speechless. Aduh, bagus banget. Aduh, ini anak gadis nih ya sama bapaknya lagi ngedate nih, father and daughter lagi menikmati suasana sungai, lagi main-main. Lempar, coba lempar. Nah ini sama abang dan kakaknya susah banget Bun, anak-anak tuh disuruh foto yang bagus, jarang banget mau, moodnya tuh semau-maunya aja pokoknya. Oke bunda-bunda, sekian review dari kami. Pastikan bunda-bunda udah bantu kami dong dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah kira-kira apakah ada rekomendasi dari bunda-bunda untuk kita nih family kalau misalnya mau camping dan glamping lagi di tempat hidden gem yang affordable, terus dekat dari Jakarta ataupun Tangerang, tapi suasananya sebagus ini. Oke Bun, komen di kolom komentar ya. Terima kasih bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.